Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Hari Purwanto dari MTS MEH Tayu. Saya sebagai mahasiswa PPG tahun 2025 dari UKRIS Semarang buat video UKIN terkait PPG dengan materi teks berita. Silahkan untuk menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu saya mau mengabsen kehadiran kelas 8C 8E hari ini. Yang tidak hadir, ada yang tidak hadir? Ada semuanya. Alhamdulillah hadir semuanya. Untuk kali ini kita sebelum pembelajaran dimulai terlebih dahulu, mari kita sampaikan kesepakatan kita dalam pembelajaran kesepakatan kelas dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kesepakatan kita hari ini adalah satu diantaranya datang ke sekolah tepat waktu jam 6.50. Terus bel bunyi tanda masuk, siswa harus masuk ke kelas. Setelah itu selama berdoa tidak boleh berbicara dan makan saat pembelajaran tidak boleh berbicara atau ngobrol. Saat jam kosong tidak boleh keluar kelas dan menjaga ketertiban kelas. Selanjutnya menjaga kebersihan kelas, melaksanakan piket yang sudah ditentukan dan tidak melaksanakan piket disanksi sesuai kesepakatan, membayar iuran kelas setiap hari Senin dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah ini kita sepakati dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita harus tahu tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini adalah kita belajar tentang teks berita. Sebelumnya, untuk melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kami sampaikan beberapa hal tentang tujuan pembelajaran dengan materi teks berita. Yang pertama, yaitu kita memahami pengertian teks berita. Dan yang kedua, mengenali ciri-ciri teks berita. Setelah mengenali teks berita, mengetahui struktur teks berita. Selanjutnya, memahami unsur-unsur berita atau bisa disingkat dengan 5W1H. Selanjutnya, kita akan menulis teks berita. Bagaimana tujuan pembelajaran ini bisa dimengerti? Bisa. Kita kalau sudah bisa, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang berita. Bertanya kepada peserta didik, apakah kalian tahu teks berita? Kalian sering melihat berita atau tidak? Sering. Terus dari mana kalian melihat teks berita atau berita? Internet. Siapa yuk bisa tunjuk jari? Dari mana, Afriani? Internet atau media sosial? Dari media sosial. Berita perlu kita semak karena apa? Sangat pentingnya untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Selanjutnya, kalau sudah tahu bagaimana sering kita melihat berita, terus dari mana melihat berita, sekarang kita mau mengenalkan tentang pengertian berita.
Teks pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi, kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Apapun bentuknya informasi itu namanya adalah berita. Tetapi yang dinamakan berita yang bagus itu harus berbentuk faktual. Faktual apa tahu? Ada yang tahu? Faktual. Faktual adalah sesuai dengan fakta atau sudah terjadi, itu berita. Dan aktual, di situ disebutkan faktual dan aktual. Kalau faktual adalah sesuai fakta yang terjadi atau benar-benar terjadi, itu berita. Bukan hanya khayalan tapi sudah pernah terjadi. Dan di situ disebutkan adalah aktual. Ada yang tahu aktual? Aktual adalah peristiwa yang baru terjadi atau sedang terjadi. Nah, berita yang berdasarkan fakta ataupun yang sedang terjadi itu disampaikan kepada masyarakat umum untuk memberi informasi bahwa sedang terjadi kejadian atau berita yang sedang terjadi. Itu adalah pengertian dari teks berita. Di dalam TV biasanya ada breaking news, itu berarti berita yang terjadi atau baru terjadi dan sesuai dengan kenyataan. Itu adalah yang dinamakan teks berita. Mungkin dari sini ada yang tahu, ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Nah, kalau tidak, untuk mengetahui pengetahuan kalian tentang berita, Pak Heri mau memberikan asesmen awal untuk mengetahui bagaimana pengetahuan kalian tentang berita sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya. Ini saya bagikan, boleh ada yang relawan untuk membagikan, boleh? Afriani, ada lagi mungkin dari sini? Ayo silakan bagikan kepada teman-temannya satu-satu. Jangan lupa di situ yang sudah nama, ditulis nama, terus nomor absen, kelas. Di situ ada beberapa soal untuk mengetahui pengetahuan kalian tentang berita sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Sudah? Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Nama, jangan lupa namanya. Sudah? Kalau sudah, mohon untuk perwakilan juga untuk mengumpulkan kembali asesmen awal untuk mengetahui bagaimana tentang pengetahuan kalian tentang teks berita. Mungkin ada yang lain yang mau mengumpulkan, silahkan. Ayo, Maulida, kumpulkan kerjaan teman-teman. Alhamdulillah, asesmen awal untuk mengetahui bagaimana pengetahuan kalian tentang berita sudah dikumpulkan. Alhamdulillah juga
Jawabannya sudah banyak yang paham. Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana pembelajaran tentang berita, tolong disimak. Tapi sebelum melanjutkan, tadi ingat pengertian berita adalah informasi yang disampaikan kepada masyarakat berfakta dan faktual. Selanjutnya ciri-ciri teks berita. Yang pertama adalah faktual. Faktual berikut harus berdasarkan fakta atau kejadian nyata, bukan opini atau karangan. Memang berita itu harus benar-benar terjadi, baik itu baru terjadi atau sudah terjadi. Itu namanya adalah faktual, berbentuk fakta, bukan opini. Kalau opini adalah karangan pribadi. Berbeda dengan cerpen. Kalau cerpen itu bisa berbentuk opini, tetapi kalau berita harus berbentuk faktual. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah berbentuk aktual. Bagaimana aktual? Berita harus baru atau sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Kemarin terjadi berita itu berbentuk atau hari ini ada berita, namanya adalah aktual, sedang terjadi. Selanjutnya ciri yang tadi yang pertama adalah faktual, yang kedua adalah aktual, selanjutnya adalah unik dan menarik. Untuk menyampaikan berita harus disampaikan dengan bahasa unik dan menarik. Berita harus memiliki unsur keunikan atau hal yang menarik perhatian pembaca. Karena banyak berita zaman sekarang itu jarang diminati, makanya berita harus dikemas semenarik mungkin untuk menarik pembaca atau pendengar atau pemirsa. Itu yang ciri berita yang nomor 3. Yang nomor 4 selanjutnya adalah berpengaruh. Berita harus memberi dampak atau pengaruh bagi pembaca atau masyarakat. Artinya apa? Itu masyarakat yang belum tahu tentang informasi, itu masyarakat akan mendapatkan informasi. Itu namanya berpengaruh kepada orang pembaca atau pendengar. Jadi yang ciri berita nomor 3 adalah unik dan menarik. Yang nomor 4 adalah berpengaruh. Selanjutnya ciri yang terakhir adalah objektif. Kalian tahu objektif? Objektif adalah berita disajikan secara netral, tanpa memihak atau melibatkan pendapat pribadi. Kalau meliput berita, menampilkan berita, itu harus seobjektif mungkin. Itu berita. Bedanya dengan cerpen. Kalau cerpen bisa bersifat subjektif. Subjektif pandangan dirinya sendiri, pandangan pengarang atau penulis cerpen tersebut. Tetapi kalau berita yang meliput tidak boleh menyusupkan atau menampilkan dalam berbentuk subjektif, tetapi harus objektif. Jadi adalah apa adanya. Berarti ciri berita di sini ada 5, yaitu 1 adalah faktual, yang kedua faktual, yang ketiga berbentuk unik, yang nomor 4 adalah berpengaruh kepada masyarakat, yang terakhir adalah objektif. Alhamdulillah, dari ini ciri-ciri berita mungkin ada yang ditanyakan atau sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami. Bisa lanjut? Bisa. Alhamdulillah. Sekarang kita setelah mempelajari bagaimana ciri-ciri berita tersebut, sekarang adalah unsur-unsur berita. Dalam berita tadi ada faktual dan aktual. Salah satunya adalah ada unsur teks berita. Teks berita mempunyai unsur yang sudah dikenal, yaitu lewat 5W1H. Ada yang tahu 5W1H? Oke. Kalau belum tahu, 1 yaitu what atau apa. Di situ kata apa yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa terjadi. Jadi ada berita apa hari itu,
ada berita apa yang ditampilkan itu adalah tentang kejadian. Berarti unsur pertama adalah apa yang terjadi. Yang kedua adalah di mana atau where. Kejadian kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa terjadi. Dalam berita kejadian pasti ada tempatnya atau ada lokasinya. Itu adalah di mana. Dimanapun pasti kejadian ada tempatnya. Kalian di sekolah juga ada tempatnya. Berita apapun pasti ada tempatnya. Itu adalah unsur berita yang nomor 2. Unsur berita yang nomor 3 selanjutnya adalah kapan. Kata kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Peristiwa dalam berita selain ada di mana tempatnya juga pasti ada waktunya. Kapan terjadi. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Itu adalah waktu terjadinya sebuah berita. Selanjutnya yaitu siapa. Kata siapa digunakan menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut, bisa pelaku, bisa korban atau saksi mata. Dalam berita pasti ada unsur siapanya, orang yang terlibat. Misal ada kebakaran, itu juga ada orang yang terlibat. Contoh ada kecelakaan, juga ada korbannya, ada orangnya. Apapun bentuk dari peristiwa berita itu pasti ada orangnya atau pelaku. Berita apa saja? Demo juga ada, kecelakaan juga ada, banjir juga ada. Bahkan kamu sekolah, iya ada orangnya. Itu termasuk orang, yaitu siapa. Kalau bahasa Inggrisnya adalah who. Yang nomor tadi ada 5W, 1. Nah, yang pertama kita review dulu. 1 adalah tadi apa, terus di mana, terus kapan, terus nomor 4 adalah siapa. Berarti kurang 2 karena tadi 5W, 1H. Adalah mengapa atau why. Kata mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan atau latar belakang terjadi peristiwa. Dalam berita, dalam kejadian pasti ada namanya penyebabnya. Banjir juga ada penyebabnya. Terus tanah longsor juga ada penyebabnya. Terus kita macet juga ada penyebab. Kejadian yang berupa berita pasti akan muncul namanya mengapa atau sebab atau alasan terjadinya berita atau kejadian. Yang terakhir adalah unsur berita yang terakhir adalah bagaimana. Kata bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya atau kondisi terkini. Dalam bahasa Indonesia juga bisa lebih dipahami lagi, ketika ada sebab pasti ada akibatnya. Begitu juga dengan bagaimana, itu lebih mengarah dari bagaimana akibatnya. Tadi kalau mengapa lebih mengarah ke sebab, kalau bagaimana lebih mengarah ke akibat. Itu unsur-unsur berita. Tadi kita ulangi, unsur berita adalah lebih disingkat dengan 5W, 1H. 5W apa saja? 1 apa, terus di mana, terus kapan, terus siapa, terus mengapa, yang terakhir adalah bagaimana. Alhamdulillah, untuk unsur-unsur berita dari penjelasan saya mungkin ada yang perlu ditanyakan ataupun sudah kalian pahami. Bagaimana Afriani, sudah paham apa belum? Ampun, Pak. Ampun, alhamdulillah. Bisa dilanjut, nggih? Bisa dilanjut. Untuk materi selanjutnya adalah tentang struktur berita.
Dalam membuat berita, selain ada ciri-cirinya mengenali berita, ada ciri-cirinya, terus unsur-unsurnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur. Apa itu struktur? Struktur adalah urutan cara membuat sebuah berita. Diatur, beritanya diatur. Soal kalau tidak diatur nanti kacau. Makanya ada namanya struktur berita. Baik berita di media sosial, koran, atau bentuk apapun pasti ada namanya struktur. Struktur yang pertama adalah satu, judul. Dalam berita di koran, di atas pasti ada judulnya. Di TV juga tadi pasti ada judulnya. Nanti kita kalau sudah mempelajari semuanya akan saya berikan contoh-contoh dalam berbentuk video ataupun berbentuk teks. Yang pertama, sekarang kembali ke materi. Struktur berita yang pertama adalah tentang judul berita atau headline. Apa itu? Merupakan kalimat ringkasan yang berfungsi untuk menarik perhatian pendengar atau pemirsa untuk menonton. Contoh, di dalam berita tanah longsor, tuh termasuk judul untuk menarik pemirsa. Dibuat semenarik mungkin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pembaca dan memberitahu topik utama. Itu penting sekali. Terus nomor 2 adalah tentang kepala berita. Berisi pokok-pokok beritanya apa. Terus nomor 2 adalah memuat unsur 5W 1H. Tadi yang sudah dipelajari 5W 1H disebutkan dalam kepala berita. Disebutkan siapa, apa, di mana, dan lain sebagainya. Terus tujuan agar pembaca cepat memahami. Agar pembaca atau pendengar cepat memahami, yang perlu ditampilkan adalah unsur 5W 1H. Karena kalau tidak ditampilkan, berita tersebut kurang menarik, kurang dipahami oleh masyarakat atau pemirsa. Nomor 3 adalah tentang tubuh. Tubuh menjelaskan informasi secara detail. Kalau tadi 5W 1H ini disebutkan secara detail, secara menyeluruh. Terus berisi penjabaran. Tadi penjabaran termasuk jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana, disebutkan. Diurai, artinya diurai. Tubuh berita itu akhirnya menjabarkan, menguraikan dari unsur 5W 1H itu diurai dalam tubuh berita atau bodi berita. Terakhir, unsur yang terakhir adalah ekor berita. Di ekor berita, bagian yang berisi informasi ditambahi yang tidak perlu penting untuk menutup berita. Biasanya kalau ekor berita itu bersifat fleksibel, boleh ada, boleh tidak. Tetapi lebih baik ada, karena apa? Untuk menarik dari pembaca atau pendengar, itu diberi namanya ekor berita. Jadi unsur berita ada 4 hal. 1 adalah judul, nomor 2 adalah kepala, nomor 3 tubuh, dan nomor terakhir adalah ekor. Untuk tadi materi-materi yang sudah saya sampaikan, untuk lebih jelasnya kami akan tampilkan contoh dari berita. Contoh tersebut nanti ada berupa video dan juga ada berupa teks. Tapi kelihatannya agak tegang. Mari kita break sebentar. Boleh berdiri? Boleh berdiri? Untuk merefleksi, untuk menegangkan, mengendorkan pikiran agar tidak sempateng dan tidak ngantuk. Kita melakukan tepuk bahagia. Sudah bisa dimulai? Ya, tepuk bahagia. Bahagia sekolah di MM. Alhamdulillah, biar semangat. Alhamdulillah. Terima kasih. Bisa dilanjutkan, tapi ya,
kali ini akan kami sampaikan tampil. Boleh duduk, boleh duduk. Contoh dari berita. Tolong diperhatikan, tadi kan mempelajari tentang ada pengertian, terus ciri-ciri berita, terus unsur berita. Yang terakhir adalah tadi struktur berita. Nanti kami tampilkan berita, contoh, nanti kita ulas. Apakah kalian sudah bisa memahami atau belum? Diperhatikan, tolong diperhatikan. Waspadalah tanah longsor di musim penghujan. Di dua tempat berbeda terjadi tanah longsor dalam waktu hampir bersamaan. Di Magelang, Jawa Tengah, 5 warga terluka setelah rumahnya tertimbun tanah longsor. Sementara di Bandar Lampung, longsor menyebabkan 2 rumah mewah roboh. Dari rumah mewah kawasan Pasir Bitung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung ini adalah menyangka rumah yang baru direnovasinya akhirnya roboh rata dengan tanah. Beruntung tidak ada korban jiwa. 2 unit rumah tidak ditempati karena masih dalam proses renovasi. 2 unit rumah mewah di Bandar Lampung roboh Selasa sore akibat terbawa tanah longsor. Peristiwa ini bermula dari jalan perumahan longsor sekitar pukul 9 pagi. Beberapa jam kemudian longsor merembet ke 2 unit rumah di lantai 2 ini. Pengelola perumahan mengaku tanah di lokasi kejadian merupakan tanah timbunan. Untuk memperbaiki rumah yang longsor dan memperhitungkan kembali struktur yang longsor ini, dan kita akan kembalikan seperti semula. Ini kan tidur ya Pak ya? Dari sini tiduran di ujung. Kalau menurut saya tanya bagus kayak gitu Pak ya? Ya. Tidak ada. Sementara di Jawa Tengah, tebing setinggi 50 meter dari Gunung Sumbing di Magelang juga longsor. Akibatnya rumah milik Selamat Ardianto dan Kyoto rata dengan tanah. Kejadian yang juga berlangsung Selasa sore kemarin, diawali dengan hujan deras yang melanda kawasan lereng Gunung Sumbing sejak siang. Tiba-tiba, tebing setinggi 50 meter longsor dan menerjang mobil yang sedang diparkir dan kemudian menimpa rumah milik warga di bawah. Dari korban jiwa dalam kejadian ini, namun 5 orang yang berada di dalam rumah mengalami luka. Saat ini sebanyak 6 jiwa dari 2 kepala keluarga terpaksa mengungsi di rumah milik kerabatnya. Liputan CNN Indonesia. Alhamdulillah, tadi penyampaian tentang berita, baik pengertian, unsur-unsur dan contohnya sudah kami kalian lihat. Alhamdulillah sudah banyak yang mengerti. Alhamdulillah banyak. Kalau sudah, sekarang kalian membentuk kelompok masing-masing untuk mengetahui bagaimana pengetahuan kalian tentang teks berita materi hari ini. Silahkan untuk membentuk kelompok masing-masing. Sudah kalian isi LKPD tersebut secara berkelompok. Nanti setelah dikerjakan ada yang mempresentasikan jawaban. Silakan diisi, jangan lupa nama dan jawabannya. Ada yang ditanyakan? Ada yang merasa kesulitan? Bon, sudah. Kalau sudah, yang mau yang mempresentasikan kelompok 2 silahkan untuk mempresentasikan. Ayo maju yang Faza, silahkan maju Faza untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Ya,
nama, kelas, terus Kelasnya 8. silakan perhatikan yang lain memperhatikan presentasi dari teman kalian. Kalau itu, ayo salam nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazah Kholis Amalia dari kelas 8E. Kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD Bahasa Indonesia tentang materi. teks berita. 1. Pahami isi berita. Terus satu apa? Apa yang terjadi? Banjir di Kabupaten Pati. Siapa yang terlibat? Relawan warga, pihak BPBD. Kapan peristiwa terjadi? Pada Senin malam. Di mana peristiwa terjadi? Di Kabupaten Pati. Mengapa peristiwa terjadi? Karena hujan yang sangat deras. Bagaimana penanganannya? Melakukan penyelamatan dan mendistribusikan bantuan logistik. 2. Analisis struktur teks. 1. Orientasi peristiwa. Banjir melanda di Kabupaten Pati. Peristiwa hujan mengguyur di wilayah Kabupaten Pati. Narasumber atau penutup pihak BPBD. 3. Kebahasaan teks. 1. 300 rumah terendam banjir. 2. Hujan sejak Senin malam. 3. Ketinggian 50-70 cm. F. Refleksi. Apa yang kamu pelajari hari ini tentang teks berita? Hari ini saya mempelajari teks berita tentang banjir di Kabupaten Pati. Kan ada yang menanggapi dari presentasi kelompok tersebut, ada? Silakan, ayo ditanggapi bagaimana penyampaiannya tadi. Penyampaiannya bagus. Dalam ketepatan menyampaikan, intonasinya juga Bagus. alhamdulillah. Untuk LKPD pembelajaran hari ini saya kira sudah cukup. Alhamdulillah semuanya bisa dimengerti. Bisa alhamdulillah. Ya, mau kembali, silakan kembali. Kita kumpulkan jawabannya masing-masing, terus kita merefleksi tentang pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari tentang berita. Dari mulai pengertian unsur dan lain sebagainya. Untuk materi ini bisa dimengerti? Bisa, alhamdulillah. Sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Alatnya Al-Fatihah. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Alhamdulillah, sama-sama.